Iya, saya panggil Prof itu kan dokter ini ya, mau berangkat. Bajunya sama. Bajunya sama, iya Bang. Jadi seharian ini lagi sibuk apa nih beberapa hari terakhir nih Bang? Alhamdulillah Pak Wahid ya, barusan ya, minggu kemarin kita menyelesaikan untuk submit program S3 Pendidikan Ekonomi ya. Jadi pendidikan ekonomi S3 ini sudah unggul. Kan sebenarnya pembangunan berkelanjutan ini kan konteksnya karena misalnya dari United Nations PBB itu ya, mereka gagas ada 17 goals ya, pembangunan Sustainable Development Goals yang itu kemudian diadopsi oleh seluruh negara termasuk di Indonesia. Nah, di dalam pembangunan ekonomi masuk ke dalam Sustainable Development Goals itu sebenarnya. Bagaimana menurut Prof Nasik ini pembangunan berkelanjutan, konsep pembangunan berkelanjutan itu ya dari kacamata SDGs ya. Terima kasih Pak Faik ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi kita sebagai peneliti ya sudah ada semacam kesepakatan ya. Kalau kita lihat sejarah berdirinya SDGs itu kan tahun berapa ya? Itu kalau salah yang mewakili pemerintah kita itu Pak Yusuf Kalla ya di PBB tahun 2015 itu ya. Nah, jadi ada kesepakatan beberapa negara, bukan beberapa, ratusan negara, 100 sekian ya, untuk menyepakati pentingnya SDGs ya. Karena apa? SDGs ini kan sebuah kebutuhan yang mau tidak mau kita harus lakukan ya. Sementara bumi kita ini tetap, ya, bumi kita ini tidak bertambah, lah kebutuhan kita, penduduk kita, keinginan kita itu terus bertambah ya. Ya, dari situ kita lihat bahwa Kepres tahun berapa ya, saya lupa, 2017 apa itu, Jokowi waktu itu ya sudah semua kegiatan termasuk kita kan di kampus ya. Di kampus riset kita kan harus ada cantolannya ya, harus ada linknya ya, hubungannya dengan 17 SDGs tadi itu ya. Kalau kita tidak punya link di usulan proposal kita, riset kita, kegiatan kita, pasti kita tidak punya kesempatan untuk didanai ya. Nah, riset yang saya lakukan itu lebih banyak ke SDGs nomor 12 ya. Jadi kalau SDGs itu diharapkan kan tujuan pembangunan berkelanjutan itu yang pertama kan tanpa adanya kelaparan atau kemiskinan ya, kelaparan, kemudian tanpa adanya dan sebagainya. Itu yang nomor 12 itu yang concern saya ya. Jadi ada konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, istilahnya bertanggung jawab ya. Jadi kadang-kadang kalau kita bicara tentang konsumsi ini ya, konsumsi kan bukan dalam arti fisik ya, termasuk fisik juga sih, makanan dan sebagainya, termasuk konsumsi yang non fisik ya. Jadi kita usahakan seefektif mungkin ya. Termasuk di UN kita ini kan bagaimana kita memberdayakan sumber daya ini seefektif mungkin ya, dan menjaga lingkungan ya, lingkungan dalam arti yang sebenarnya maupun lingkungan dalam arti atmosfer akademik yang betul-betul bisa menjadi keberlanjutan, sustainable development ya. Yang berikutnya Pak Wahid yang perlu kami sampaikan bahwa SDGs di negara kita ya, yang kita lihat ini menjadi semacam tantangan atau semacam renungan bagi kita ya. Seperti yang sampaikan di awal tadi, sudah kita lihat sendiri bagaimana kondisi bumi kita ya, 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini adanya perubahan iklim yang luar biasa ya. Perubahan iklim itu sangat dipengaruhi oleh perilaku kita ya, dan dampaknya terhadap bencana ya, bencana yang kita alami, terutama banjir ya, longsor ya, itu yang kita rasakan. Yang paling berdampak kepada ekonomi ya, karena kita sebagai ekonom ya, itu adalah perubahan iklim yang terkait langsung dengan proses-proses produksi ya. Seperti kalau di perikanan, di pertanian, itu perubahan iklim yang tidak baik, yang tidak mendukung dalam proses produksi, saya yakin akan mempengaruhi produk atau komoditas yang akan dihasilkan ya. Sehingga ada istilah perubahan iklim yang tidak mendukung atau yang tidak baik,
akan menggagalkan panen, akan meniadakan masa cocok tanam, ya, karena iklimnya tidak mendukung dengan sektor pertanian atau sektor perikanan. Nah, perubahan iklim ini sangat dipengaruhi oleh perilaku dari kita, ya, baik dari pelaku ekonomi, masyarakat maupun stakeholder yang lainnya. Sehingga ini merupakan apa ya, introspeksi ya bagi kita semua bahwa SDGs ini sebenarnya bukan untuk kebutuhan orang ekonomi saja, bukan hanya kebutuhan petani saja atau petambak saja, tapi semua ya, termasuk kita, ya, dosen, mahasiswa, masyarakat dan sebagainya. Saya kira itu yang bisa kita kita renungkan atau kita jadikan apa istilahnya pijakan kita supaya kita lebih peduli dan concern terhadap SDGs ini. Sebagai dosen, sebagai peneliti atau mungkin rekan-rekan mahasiswa ya yang mendengarkan podcast ini, apa yang bisa, pesan yang bisa diberikan ke mereka agar kita bisa jalan ekonomi, kita ekonominya bagus, lingkungannya juga terjaga begitu. Ya, baik ya. Terima kasih Pak Wahid ya, karena ini adalah tanggung jawab kita ya, baik kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, ya, sebagai stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kampus ya. Alhamdulillah kampus kita ini setiap hari Jumat ada kegiatan Car Free Day ya. Car Free Day yang paling tidak mengurangi polusi ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dalam menerapkan atau melakukan SDGs ini ya. Misalkan tadi perubahan iklim ya, dengan kita membiasakan ya. Karena kadang sesuatu yang tidak biasa kalau sudah terbiasa itu menjadi biasa ya. Contoh tadi kendaraan ya, atau merokok ya, merokok pada tempatnya, atau mengkonsumsi sesuatu yang kita makan karena itu jangan sampai ada sisa ya, sisa-sisa makanan yang itu dari aspek lingkungan maupun aspek efisiensi itu tidak baik ya. Banyak cara yang bisa kita lakukan, termasuk penggunaan lampu ya. Kalau kita lihat di beberapa negara maju ya, di Australia misalnya tetangga kita ya, itu kalau secara otomatis ya, kalau ruangan itu kosong langsung lampu itu padam sendiri ya. Artinya apa? Dari aspek lingkungan, efisiensi dan sebagainya sudah kita lakukan ya. Lampu, terus kemudian pengajaran ya. Pengajaran kita ya tidak tidak hanya melalui tatap muka ya, kita sudah diberi kesempatan kepada mayoritas untuk bisa menggunakan hibrid ya atau online, dan itu saya kira salah satu upaya untuk tidak menghilangkan atau tidak mengurangi nilai-nilai dari sustainable development itu ya, SDGs itu ya. Karena apa? SDGs itu kan punya persepsi berarti yang menggaungkan leave no one behind ya. Jangan sampai no one leave behind. No one leave behind. Itu artinya jangan sampai ada mahasiswa yang satu atau dua ya yang tertinggal. Jadi semuanya, misalnya ada 30 mahasiswa, itu semuanya mendapatkan sesuatu yang sama ya. Jangan sampai ada dosen kita yang tidak mengerti, yang tidak paham tentang misalnya riset dengan PKN ya, supaya diajak ada kepemerataan dan ada keadilan ya, baik dari sisi dosen, mahasiswa, jadi semuanya terlibat ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan dosen saja atau mengandalkan teknik saja atau mengandalkan mahasiswa. Semua stakeholder yang ada di kampus kita, masyarakat kita ya, termasuk masyarakat sekitar kampus ya, ini juga saling mendukung, mensupport dalam kegiatan SDGs paling tidak di sekitar kampus kita atau di dalam kampus kita. Saya kira itu yang bisa kita lakukan sebagai warga kampus terkait dengan SDGs. Barangkali ada closing statement dari Pak. Terima kasih Pak Aik ya. Alhamdulillah hampir 30 menit ya
kita berbicara santai ya terkait dengan pembangunan ekonomi kelanjutan, bahwa antara ekonomi dan lingkungan ini sebenarnya adalah sesuatu dua aspek yang saling beriringan dan tidak saling kontradiksi. Ini yang kita jadikan sebagai apa ya, pegangan kita. Ekonomi dan lingkungan adalah satu bagian yang utuh ya, yang saling mempengaruhi, karena kalau ekonomi tanpa lingkungan itu tidak berjalan kegiatan ekonomi, begitu juga kalau lingkungan tanpa ekonomi itu tidak bisa menghasilkan apa-apa ya. Artinya ekonomi lingkungan saling berkaitan dan saling bersinergi. Saya kira itu yang bisa kita tarik benang merahnya dalam podcast ini. Baik. Terima kasih Prof. Nasik, menarik sekali ya diskusi kita seputar bagaimana ekonomi dan lingkungan yang saling mendukung ya, saling sinergis, dan harapannya bisa mendapatkan manfaat. Demikian podcast kita ya, obrolan ekonomi dalam podcast di sesi kali ini. Terima kasih banyak kepada narasumber yang sudah hadir, Prof. Nasik, yang sudah berkenan ya berbagi ilmunya berkaitan dengan ekonomi dan lingkungan. Saya selaku moderator Pak Waib undur diri. Terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan orkes obrolan ekonomi dalam podcast. Selamat siang, sampai ketemu di orkes yang akan datang. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.